Hai, kembali lagi dengan aku bersama Saidina. Jessica, Zahra. Di video sebelumnya kan kita udah ngebahas nih tentang tahapan-tahapan setelah kita lulus dari PK Instan, mulai dari itu pemberkasan, ada OJT atau prajab, kemudian ada BTU, penempatan juga gitu teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang masih belum tahu, boleh lihat video sebelumnya ya. Nanti aku cantumin di atas. Nah, di video kali ini kami mau ngebahas tentang atau mengupas lebih lanjut tentang dunia kerja itu gimana sih? Apa aja yang perlu kita siapin di dunia kerja? Kemudian gimana cara kita mengatur keuangan mungkin ya, karena kan kita ini masih anak muda. Hal-hal yang seperti itu akan kita bahas lebih lanjut. Jadi saksikan terus video ini ya. Oh iya nih teman-teman, kita kan udah masuk dunia kerja nih. Jadi sebelum masuk dunia kerja atau kantor, apa sih yang perlu kita siapin menurut Zahra atau Jessica gitu? Sebenarnya yang perlu kita siapin sih, kita kan udah kuliah nih. Nah, kalau kita eh, mau lebih show off lagi diri kita, kita bisa memperdalam soft skill kita. Oh, soft skill yang kayak mana itu? Skill lemah gitu? Soft lembut atau lemah Bukan ya? keterampilan di bidang tertentu Oke, seperti terampil. itu. Kalau dari Jessica kira-kira apa? Iya benar kata Jera. Kalau misalnya kita mau terjun ke dunia kerja itu yang pertama disiapin itu sih sebenarnya lebih ke soft skillnya ya. Karena kalau menurut aku, kalau ibaratnya kayak kita kan anak pajak nih. Biasanya kayak belajar undang-undang, aturan-aturan. Menurut aku sih kalau kita tentang kayak gitu udah bisa lah ya. Dan kalau diajarin pun pasti nggak lama lah itu beradaptasi ke dunia kerjanya. Cuman soft skillnya yang harus diperdalam sih. Itu kita di dunia kerja juga. Dan pertama kali pas kita ngantor itu gimana sih perasaan teman-teman? Atau gimana cara beradaptasinya juga gitu ya? Alhamdulillah, nggak perlu waktu lama ya untuk beradaptasi kalau aku di kantorku karena pegawainya semua baik-baik banget dan rajin dan juga sabar ngajari aku gitu. Kalau Iya. dari Jessica juga gitu ya? Atau ada Hmm, ini lain? Kalau waktu pertama sih mungkin terkejut ya. Terkejut, maksudnya dari kantor yang sebelumnya ke kantor yang baru. Ya, Namanya rasa juga deg-degan beda. selalu ada ya? Iya, benar. Nah, apalagi kan dari kantor sebelumnya itu KPP Pratama ke KPP yang baru ini KPP Madya. Nah, ini info juga sih untuk teman-teman yang lainnya perbedaan KPP Pratama dengan KPP Madya. Perlu Kalau disampaikan nih Pratama enggak nih, perlu, Bang boleh, Sang? boleh, boleh. Boleh ya, Kalau boleh Pratama disampaikan itu ya. gimana, Jess? Jadi kalau di Pratama itu sebenarnya yang paling mendasar membedain KPP Pratama dengan Madya itu adalah di wajib pajaknya dan juga di seksi atau perbagian-bagian dari tempat kerjanya. Jadi kalau untuk wajib pajaknya, untuk Pratama itu ada wajib pajak orang pribadi dan ada wajib pajak badan. Sedangkan kalau di Madya, wajib pajaknya adalah wajib pajak badan saja. Kalau untuk seksinya yang paling membedakan di Pratama itu ada seksi ekstensifikasi, sedangkan di Madya tidak ada. Itu aja sih yang membedakan. Ya, kalau aku sih memang pas sebelum masuk kantor eh, sebelum masuk kantor itu ada perasaan takut sih karena kan dulu OJT-nya di Pratama ditempatkan di Madya, takut gitu aku ilmuku atau aku kemampuanku Belum nyampe, takut Belum kayak gitu sampai, ya? iya. Apalagi kan kalau di menghadap Madya wajib pajaknya badan besar yang besar-besar semua ya. badan dengan peredaran usaha yang lumayan. lumayan Iya, besar. gitu ya. Mm-mm. Itu sih deg-degan Bang Syai. Dan kalau dari ini ya, tadi kan itu dari segi first Impression. gitu, first Iya. impression dengan Iya. kantor baru. Dan kayak mana sih menurut kayak gimana sih menurut teman-teman itu? Kan di kantor pasti ada yang lebih tua. Apakah selama awal-awal itu ada rasa senioritas tinggi atau gimana menurut teman-teman? Sama sekali nggak ada sih. Kalau di kantor kita sih seniornya itu ya easy going juga ya orangnya. Ramah gitu ya? Iya, ramah. Cuman ya itu kita juga harus tahu batasan juga. Kalau misalnya kita diajak bercanda, bercandalah sewajarnya ya. Itu tuh tetap dijaga nomor satu. Seniornya enak sih, asik, sabar banget ngajarin kita. Kita yang pertama-tama, kita kan kalau waktu kuliah kan belajarnya teori terus ya teman-teman. Kalau kerja kan langsung prakteknya nih langsung.
gimana ngerjainnya pasti sangat berbeda lah. Tapi kita punya senior yang tetap sabar ngajarin kita yang masih Iya. muda-muda ini yang suka ngelakuin Dari kesalahan. nggak tahu apa-apa, sama sekali nggak tahu apa-apa, diajarin berulang-ulang berhari-hari sampai sekarang udah jalan 3 tahun lebih. Wah, udah cukup lama juga ya. Iya, kalau aku sendiri sih untuk beradaptasi di kantor sampai udah ngerasa bisa ya ngerjain kerjaan itu mungkin sekitar sebulan sampai 3 bulan sih kemarin itu. Kalau Bang Syed sendiri gimana? Kalau aku sih karena juga senior sangat mengayomi, sebentar juga 1 bulanan juga udah bisa lah Nah, kira-kira. Dan ini nih kan kita di OJT juga masuk ke kantor nih kan, sebenarnya masuk ke kantor kerja juga. Kalau setelah penempatan definitif gitu kan masuk ke kantor juga. Apa sih yang membedakan masa OJT dengan setelah definitif, teman-teman? Tanggung jawabnya. benar. Tanggung jawab yang gimana ini, Zar? Karena di OJT kan kita belum ada patokan tanggung jawab kita gitu. Kalau di definitif kan kita udah buat IKU dan kontrak kinerja ya. Jadi kita harus bertanggung jawab juga atas target kita gitu. Dan juga memang kita benar-benar nggak bisa asal-asalan sama sekali karena kalau kita lalai, kita lengah ya itu berdampak juga dengan pekerjaan kita. Kalau dari Jessica sendiri ada tambahan? Bener sih kata Jara, kalau misalnya kalau OJT kan kita sebenarnya lebih dituntut untuk memahami gimana pola kerjanya di DJP ya. Untuk lebih belajar gimana cara kerjanya, sedangkan itu poin paling utamanya, fokusnya menurut aku. Kalau misalnya kita udah definitif ya kita udah dibebasin, udah harus kerja, kita udah dikasih tanggung jawab, kita dikasih kewajiban dan hak juga di situ gitu. Jadi kalau udah definitif tuh ya kembali lagi ke kita mau jalaninya seperti apa dengan baik, dengan kita berinovasi, dengan atau bisa juga dengan ditambah dengan keahlian-keahlian yang lain gitu. Terus ya. Dan oh iya, mungkin yang buat enaknya setelah definitif mungkin gajinya full kali ya. Benar, gajinya itu Oh ya, yang membedakan. Itu perbedaan utama sih. Oh, ini Kalau utama. OJT kita masih uang tunggu, kalau udah definitif tukin dan kapok. Udah lebih makmur lah ya. Dan cerita-cerita nih kan tentang penghasilan. Kan kita nih kan ya masih muda lah kan, Iya. sekarang juga baru 20-an kan. Benar. Sementara kalau teman-teman seumuran kita mungkin atau seangkatan kita mungkin masih pada kuliah nih. Apa menurut kalian maksudnya enak dan gak enaknya kita kerja di usia muda ini sih? Kalau dari pertama mungkin Jessica dulu ya gantian. Jadi kalau mungkin suka dan dukanya ya. Ya, kalau dukanya dulu atau sukanya dulu nih? Tergantung kalau ada yang suka sih. Jadi kalau dukanya itu di usia muda kita udah wajib kerja ya, apalagi bisa dibilang 50-70% itu waktu kita berada di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kita waktu untuk hangout atau kumpul dengan keluarga atau jalan-jalan sama teman, makan di luar itu cuma di setelah jam 5 sore atau di hari Sabtu atau Minggu, hanya itu aja. Sedangkan kalau kayak teman kita yang di usia muda sekitar 21 tahun atau 22-23 itu masih bisa bebas jalan-jalan mau kemana aja, waktunya nggak ada yang ngebatasin Mungkin gitu. dari segi waktu ya kita punya Iya, sedikit waktu. sedikit waktu gitu ya. untuk itu. Kalau sukanya banyak sukanya. Wah, apa aja tuh sukanya? Iya, banyak sukanya. Kita jumpa dengan orang-orang yang baru dengan karakteristik yang baru, apalagi di DJP ini kita sangat memungkinkan jumpa dengan orang berbagai jenis dari berbagai daerah gitu. Nggak cuman kayak di Medan jumpanya sama orang Medan-Medan terus gitu, enggak. Yang di kantor Medan ini bisa dari Pulau Jawa, Bisa Bisa dari di Sulawesi, Sulawesi, Kalimantan gitu, gitu. teman-teman. Jadi nggak cuman Iya. orang Medan aja. Apalagi kita ketemu wajib pajak ya. Iya, ketemu wajib pajaknya, benar. Dan juga dari segi keuangan, teman-teman kita mungkin di usia 21 ya, masih meminta dengan orang tua mungkin ya, atau bisa juga sih menghasilkan uang, tapi
kita udah di umur 21 tahun udah menghasilkan uang sendiri, nggak minta lagi ke orang tua, bahkan bisa memberi ke orang tua. Sebenarnya bukan Puji dari umur Tuhannya. 21 juga ya sebenarnya. Oh ya, Kita 20. dulu kan, apalagi nih kita yang di satu nih kan, cuman kuliah setahun, tamat SMA kuliah setahun, mungkin dari umur belasan kemarin ya. Ya, kalau aku 19 tahun. 19, 18 gitu ya. Iya. Udah bisa menghasilkan uang sendiri. Kalau Benar. dari, atau ada lagi suka yang lainnya? Dari Banyak, Jessica? nanti kalau aku jelasin Nggak habis nanti ya? kita nggak habis muat. banget. Benar. Terlalu panjang, nanti kalau Iya, mau itu teman-teman aja. mau tahu sukanya dari Jessica apalagi mungkin bisa di DM, nanti aku cantumin IG-nya di bawah ya. Kalau dari Zara sendiri, suka dukanya itu di Kalau usia aku- muda udah masuk dunia kerja itu apa ya? Kalau dukanya ya, jadi ya aku udah berakhir lah jadi anak rumahan, jadi anak mama lagi ya, jadi nggak bisa lagi full time sama keluarga di kampung ya. Tapi itu sebenarnya udah dari kuliah juga seperti itu sih ya, tapi mau gimana lagi ya, harus dijalani. Kemudian kalau tapi overall suka sih. Duka itu ya masih bisa di Cover sama sukanya. iya, jadi kalau sukanya sih sebenarnya apa ya, jadi nggak pusing lagi mikirin masa depan. Kemudian udah ada uang pegangan sendiri, bisa ngebahagiain orang tua, nggak nyusahin orang tua, sudah bisa mengatur keuangan sendiri gitu. Iya benar banget. Dan oh iya, kalau berhubung kan kalau Zahra dan Jessica ini sendiri kan penempatannya itu di langsung bertemu wajib pajak atau di TPT nih, Ya di frontliner. di frontliner. Itu menurut kalian gimana sih, maksudnya kerja di situ atau di TPT kerjanya itu asik nggak? Karena kan selalu jumpa wajib pajak. Alhamdulillah sih asik ya, karena memang sesuai dengan passion. Oh, Ya kan, passion Jess? ya? Iya, benar. Ya, sesuai dengan passion kami sebenarnya gitu. Kerja di frontliner. Passionnya gimana Bang? Passionnya ya itu Suka jumpa sama orang-orang baru. melayani wajib pajak. Bener. Suka jumpa orang-orang. Cuma kayak gitu, di TPT itu kita dilatih mengontrol emosi sih lebih tepatnya. Karena kan kalau TPT itu bisa dibilang wajahnya KPP, pintu masuk segala surat itu TPT. Oh jadi mungkin kalau teman-teman yang nggak tahu nih TPT itu apa sih Bang gitu kan. Jadi kalau TPT itu kalau teman-teman nih datang ke kantor pajak nih, misalnya mau ngelapor pajak atau mau nganter surat gitu kan untuk ke kantor pajaknya, yang kalian temuin itu adalah di bagian TPT nih sebenarnya teman-teman, atau mau lagi lapor e-filing kayak gitu kan. Tempat Tuh. pelayanan terpadu. Nah, yang kalian temuin itu TPT gitu ya. Jadi kalau kalian ke kantor pajak, mungkin yang kalian temuin adalah Zahra atau Jessica bisa jadi. Benar. Dan oh iya, ini kan tadi ngebahas ada penghasilan. Dan kita kan masih usia muda. Usia muda kan identik banget nih dengan hedonisme. Atau Ikutin zaman. ngikutin zaman, Tren. tren ini sedikit ya belilah gitu kan, namanya udah ada uang gitu ya. Ya. Gimana cara kita mengatur keuangan pengeluaran kita, gimana menurut kalian? Kalau aku sih sebenarnya bukan kategori orang yang pandai banget mengatur keuangan. Sebenarnya lebih pandai Jessica nih kalau menurut aku. Iya, kalau menurut aku pribadi sebagai teman Jessica, dalam segi keuangan sebenarnya lebih pandai Jessica. Tapi walaupun gitu aku bukan tipe yang hedon juga. Jadi, Jess, mari silakan sharing Jessica, Oh pengalaman. ya, silakan. silakan sharing. Ya, jadi dari dulu sih memang kalau orang tua ngasih uang itu dari SMP sampai SMA udah dikasih nih bukan kebebasan sih, hak. Kayak aku dulu tuh 100.000 satu minggu, udah di situ ongkos, udah di situ uang makan, jajan gitu ya, ongkos pulang balik. Jadi udah diajarin untuk ngatur uang sendiri, mau uangnya berlebihan untukmu, mau kalau kurang ya kamu harus bisa nyediain duitmu sendiri. Dulu orang tuanya ngajarinnya kayak Jadi gitu. itu kuncinya ya, Jess. Iya, jadi sekarang kalau misalnya kayak ada uang, udah punya gaji, udah tahu posnya kemana aja gitu. Kalau kayak yang muslim mungkin untuk ke zakat ya, kalau Kristen usahain dulu ke perpuluhannya 10%. Nah baru dari situ
dibuat posnya mau nabung nih berapa persen, kalau aku sih kayak gitu. Dan untuk pengeluarannya misalnya kayak pengeluaran maksimal 40% gitu sih. Cuman memang godaan tertinggi di dunia kerja ini karena kita udah sama-sama punya penghasilan, ada tren sedikit, teman kita ngikutin, kita sendiri yang nggak ikut, mungkin rasanya agak gimana gitu ya. Tapi Ibarat, untungnya, iya. Ibarat simpelnya mungkin gini ya teman-teman, kalau ada misal dapat uang rapelan gitu dari hasil uang UJT tadi, kan bingung kan, dapat uang nih sekali banyak mau diapain, jadi lihat teman pada ganti HP ya jadi ikut kepingin gitu ganti HP. Nah, sifat-sifat kayak gitu mungkin yang harus lebih ditahan-tahan, iya, apalagi kalau HP-nya masih bagus ya kan, sayang banget. iya. Untungnya aku orang yang bisa ngatur rasa keinginan untuk ya. membeli Aku juga. hal yang kayak gitu. Jadi kayak pengen misalnya ngeliat teman ganti handphone jadi iPhone, atau misalnya beli aset, atau kalau aset bagus malah ya. Bagus. Cuman kalau kayak untuk baju branded, tas branded gitu, mungkin aku lebih ngelihat ke prioritas sih, apakah aku menggunakan itu menambah nilai diriku atau enggak gitu. Super sekali. Super sekali bacot ya kan, enggak deh. Itu sih tipsnya dari aku. Dan yang paling penting nih kalau menurut saran aku nih, misal nih penghasilan kita 5 juta, kita bisa nabung 1 juta sebulan. Dan pada saat nanti penghasilan kita itu misal 2 kali lipat 10 juta, nah harusnya gimana nih teman-teman? Pengeluaran kita kan tadi itu kalau penghasilannya 5 juta, pengeluaran 4 juta, nabungnya 1 juta. Kalau penghasilannya 10 juta, harusnya kita bisa nabungnya bukan 1 juta lagi, namun nabungnya itu adalah 10 juta kita kurangi sama pengeluaran 4 juta tadi tetap. Iya, 6 Jadi juta. mau sebanyak apapun penghasilan, kalau bisa gaya hidup kita itu tetap sama, karena yang buat kita berat itu mungkin gaya hidup. Jangan malu untuk berbeda dari orang lain. Iya. Dan kan tadi udah cerita nih tentang gimana cara mengatur keuangan. Mungkin dari Zahra dan Jessica boleh ngasih saran, karena mungkin video ini bakal ditonton sama bisa jadi adik kelas kita yang sedang PKL, melakukan OJT atau bahkan masih baru masuk kantor gitu ya. Apa saran kalian terhadap mereka? Jessica dulu. Ya, kalau aku sih sarannya baik-baik belajar. Kalau selama OJT benar-benar diserap ilmunya. Jangan malu untuk nanya sama senior kalau misalnya nggak ngerti. Terus kalau udah masuk di dunia kerja, aku sih nyaraninnya attitude-nya tetap dijaga. Terus ngatur keuangannya, jangan kalap karena kita dapat gaji yang lebih dari cukup. Harus tahu kemana pos-pos uang yang akan kita keluarin dan kita simpan. Kalau bisa, kalau perlu, malah setiap pengeluaran atau pemasukan dicatat biar kita tahu kemana semua uang kita berlarinya. Iya benar banget. Kalau dari aku, untuk adik-adik yang masih kuliah, semangatnya tetap dijaga, gak ada yang sia-sia kok. Jadi walaupun kita belajar sungguh-sungguh, mati-matian, ya nanti setimpal juga dengan apa yang kita dapat, seperti itu. Nah, mungkin ini aja pembahasan kita di video tentang dunia kerja itu gimana, cara ngatur keuangannya gimana. Terima kasih aku ucapin buat teman-teman yang telah menonton sampai dengan selesai. Sampai sini aja dan sampai jumpa lagi ya. Bye-bye. Bye-bye.